Nah, ini sebenarnya problemnya seperti apa, Bung Idam? Bung Idam sering memberi perhatian pada soal-soal kaitannya dengan bagaimana dosen di berbagai kampus, termasuk di terutama di kampus negeri ya, kampus publik, kampus baik itu PTNBH yang setengah publik ya, kemudian juga BLU yang tampaknya semuanya harus lapor ke Dikti, semuanya harus lapor ke negara gitu. Jadi seperti nggak punya otonomi, dan akibatnya sebenarnya problem ini semua adalah karena kita nggak punya otonomi gitu pada intinya. Itu yang sering saya tangkap dari apa yang sering dibicarakan oleh Bung Idam. Silakan saya berikan kepada Bung Idam untuk menganalisis persoalan mengenai apa yang telah disampaikan oleh Bu Reni dan Pak Ubed tadi dan kasus-kasus di tempat lain. Baik, terima kasih Bung Mugis. Pas kebetulan karena saya bukan dari UNJ dan dari UI, jadi saya akan membawa problem ini lebih luas sebenarnya, lebih luas gitu, pada permasalahan yang membuat karakteristik lingkungan akademis di Indonesia gitu ya. Saya akan membuatnya ini, dan saya akan membawa pendekatannya ini lebih kepada perspektif sosiokultural psikologi ya, bagaimana aspek-aspek sosiokultural atau sosial konteks yang ada di Indonesia itu membentuk karakteristik lingkungan yang akademis yang ada di Indonesia. Sedikit koreksi juga tadi, afiliasi saya bukan Pelita Harapan tapi Universitas Persada Indonesia, Pak. Sorry, salah sebut. Oke, disclaimer dulu. Saya social psychologist by training dengan fokus riset mengenai prasangka dan kekerasan antar kelompok. Tapi saya tidak mendalami riset-riset mengenai problem di perguruan tinggi, tapi memang saya memiliki kepedulian yang sangat tinggi dengan masalah terutama sistem dan lingkungan di perguruan tinggi kita ini di Indonesia. Baik, pembahasan yang akan saya angkat berangkat dari pertanyaan apakah ada masalah dengan sistem atau apakah ada masalah dengan lingkungan perguruan tinggi kita. Dan saya yakin banyak yang memandang bahwa memang ada masalah dengan sistem perguruan tinggi kita. Tetapi problemnya kenapa praktek-praktek yang kita anggap bermasalah, katakanlah seperti obral jabatan honoris causa, obral guru besar, ini kerap kali muncul. Lalu kenapa seringkali target suatu kampus dengan apa yang dilakukan kampus ini nggak sinkron gitu, nggak konsisten. Nah, kenapa sih semua ini kerap kali muncul? Apa karena kita berangkat dan mengembangkan ini semua? Jangan-jangan nih karena dari paradigma yang salah. Oke, berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya akan mulai dahulu dari bagaimana sih aspek-aspek budaya itu membentuk karakter unik, katakanlah orang Indonesia, dalam pikiran dan perilakunya, baik secara umum dan bagaimana itu muncul juga di dalam lingkungan akademis. Pertama, mari kita lihat dari dimensi budayanya, dalam segi katakanlah power distribusi gitu ya, dan bagaimana dengan antara karakteristik individualistik dan kolektivistiknya orang gitu ya, society di Indonesia ini seperti apa. Dari segi ini dibanding negara lain, Indonesia itu status sosial itu yang bukan merupakan kemampuan personal sangat menentukan kontrol orang akan sesuatu. Jadi di Indonesia, distribusi power di Indonesia ini sangat tidak equal gitu ya. Dan ini ditentukan oleh status sosial Anda. Dan berikutnya, dan mungkin sudah diketahui banyak orang bahwa Indonesia ini sangat mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi. Artinya Indonesia memang masyarakatnya itu sangat kolektivistik. Nah, kalau disatukan yang tadi dua dimensi yang katakanlah yang unequal power distribution dan masyarakat Indonesia yang kolektif berjalan beriringan, maka akan umum ditemukan itu di Indonesia orang lebih terdorong untuk ngikutin siapa yang berkuasa, lalu atau ngikutin apa kata banyak orang. Ya kalau aturannya sudah seperti itu ya sudah jalankan saja, tidak usah dipikir-pikir panjang lah gitu. Karena memang sudah yang punya otoritas, yang sudah menentukan. Kebanyakan orang sudah menentukan seperti itu. Nah, contoh paling jelas praktik ini bisa dilihat di dalam keluarga. Gitu ya. Di dalam keluarga, anak harus menurut atau mengikuti apa kata orang tua.
Walaupun kita merasa misalnya memiliki pemahaman yang lebih benar, namun biasanya kalau orang tua sudah bilang A dan merasa orang tuanya itu ayah ini harus diikuti, umumnya kita sebagai anak ya tunduk dan ikut apa kata orang tua. Terkecuali hal itu diberikan kepercayaan gitu ya, anak itu diberikan kepercayaan. Nah, fenomena ini muncul misalnya paling sering ya saat milih jurusan kuliah nih. Mau jurusan kuliahnya apa itu biasanya kalau orang tuanya dominan, anaknya akan diarahkan ke mau kuliahnya apa. Atau bahkan dalam pilihan pasangan hidup ya. Keluarga bukan hanya orang tua, bahkan keluarga besar menentukan kemana gitu ya, siapa pasangan Anda. Kalau di negara lain, karakteristik di lingkungan kampus biasanya berbeda dengan lingkungan di luar kampus gitu ya. Nah, di Indonesia saya lihat sepertinya tidak ada perbedaan gitu ya, sepertinya gitu. Kalaupun ada perbedaan, sedikit sekali perbedaannya. Karena saya lihat status jabatan Anda ini sangat menentukan kontrol dan pengaruh Anda terhadap yang lain. Nah, di kampus posisi struktural itu menentukan tinggi rendahnya power Anda, yang pada akhirnya menentukan akan menentukan karir dan bakat akademis Anda juga. Ya, kita tahu bahwa jabatan struktural dan jabatan akademis itu berbeda gitu. Tapi kok banyak orang yang sedang bertugas misalnya menjalani tugas struktural, tugas manajerial di kampus, kok bisa memuluskan mereka misalnya menjadi guru besar, jadi lebih gampang. Di kampus, dosen ini cenderung less powerful dan tidak leluasa menentukan pengembangan arah risetnya atau membangun sendirilah potensi kepakarannya. Contoh, di satu kampus ada katakanlah penguasa kampus, ada atasan kampus yang merasa kurang nih area pengembangan wilayah kajian, ya katakanlah kajian Myanmar gitu misalnya. Kok nggak ada ya kajian Myanmar di Indonesia nih, saya mau bikin lah. Lalu ada katakan namanya si A. Si A ini awalnya sebenarnya ingin berkonsentrasi dengan isu Afrika, katakan seperti itu. Namun karena atasan menyuruh untuk mendalami area Myanmar, akhirnya dia memilih mendalami Myanmar. Nah, karena ini muncul bukan dari dorongannya sendiri dan si A itu mengiyakan, ya kita bisa tebak hasilnya seperti apa gitu, ya. Optimalisasi kerjanya seperti apa. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai power distribusi dan masyarakat kolektif di Indonesia. Hal yang menarik, ya, banyak peneliti psikologi budaya menemukan bahwa budaya dapat juga membentuk gaya berpikir seseorang, di mana ini nanti menentukan decision making-nya mereka juga. Contoh, orang-orang di Amerika dan di Indonesia itu akan sangat berbeda sekali reaksinya, misalnya dalam rapat perusahaan atau rapat-rapat kantor dan sebagainya. Dan juga berbeda sekali reaksinya dalam corak berdiskusi. Di Amerika, karena pendapat individu sangat dihargai dan hampir setiap orang didorong untuk mengekspresikan pendapatnya, aktivitas rapat di Amerika akan ramai dengan diskusi pendapat, dan tidak jarang ada yang berani mengkoreksi pendapat atasan. Nah, di Indonesia, orang ya tidak begitu saja tiba-tiba nih terdorong mengekspresikan pendapatnya gitu. Ya di awal-awal mungkin ada pikiran dulu, ya apa sih ya? Apa ya dengan mungkin dengan mengekspresikan pendapat yang berbeda, ini jangan-jangan akan mengganggu hubungan dengan atasan atau ya atasan dengan rekan-rekan yang lain apa tidak ya? Nah, ujung-ujungnya karena berpikir seperti ini, akhirnya orang itu memilih untuk tidak mengutarakan pendapat, ya sekedar untuk menjaga hubungan yang baik. Nah, ini kenapa Indonesia agak miskin dengan kritik gitu ya. Nah, di dunia kampus kita bisa lihat aja, saya yakin banyak dosen melihat ada masalah dengan perguruan tinggi kita, tetapi banyak dosen lebih memilih diam semata-mata biar nggak bikin ribut lah. Dalam hati mungkin banyak yang tertawa, orang-orang yang tidak kompeten diangkat jabatannya dalam akademis yang bergengsi. Tapi kebanyakan mereka, ya kebanyakan dosen memilih untuk diam. Nah, kasus UNJ ini merupakan kasus yang sangat unik gitu. Nah, sekarang mari kita lompat ke hal yang lain, yang menurut saya juga unik. Orang Indonesia itu katanya baik-baik, suka menolong, suka bergotong royong.
Ya, tapi kan sejarah kekerasan di Indonesia juga tidak kalah suramnya kalau kita ceritakan. Nggak usah jauh-jauh lah gitu. Ya sampai sekarang pun masih ada budaya tawuran. Dulu tahun 90-an kalau ada copet ketahuan bisa digebukin sampai COVID, atau bahkan ya dalam titik ekstrim itu sampai dibakar gitu ya. Saya pernah menjadi saksi ketika copet dibakar gitu di Cililitan waktu itu. Jadi ada hal yang paradok muncul di Indonesia. Ada ekspresi yang penuh kasih sayang dengan orang lain gitu, tapi ada juga ekspresi kebencian dengan orang lain. Nah, ekspresi yang berbeda ini salah satunya bisa muncul dari efek proses, katakanlah proses group categorization, proses kategorisasi kelompok. Orang akan ditolong atau dibela mati-matian kalau orang itu dipandang berasal dari satu kelompok yang sama. Tapi satu kritik membangun saja akan dianggap sebagai suatu penghinaan kalau kritik itu muncul dari orang lain yang dianggap bukan dari bagian kelompoknya gitu, atau yang dianggap orang dari kasta rendah. Ini contoh konkret saja gitu ya. Di sini ada Mas Mugis. Nah, misalnya ada yang bertanya-tanya, Mas Mugis ini orang kita bukan nih, dia orang kita bukan. Kalau dia bukan orang kita, tapi kerjaan mengkritik mulu, ya, Mas Mugis ini bisa dianggap sebagai ancaman. Hal lain di Indonesia yang mungkin karakteristiknya banyak ditemui juga. Nah, menurut Anda berapa banyak sih di Indonesia orang yang Anda anggap inkompeten, orang-orang yang mungkin nulis papernya aja pakai jasa orang lain, tetapi merasa lebih superior, merasa lebih percaya diri, merasa punya solusi atau formula sendiri untuk menyelesaikan masalah perguruan tinggi di Indonesia gitu. Pokoknya solusinya nih, saya punya solusi yang paling hebat. Dari saya sendiri banyak, gitu. Saya menemukan orang-orang seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini yang justru suaranya lebih kencang nih dibandingkan yang lain. Tapi mereka nggak mau dikritik. Di psikologi, ini dikenal dengan Dunning-Kruger effect atau ilusi superioritas. Halo, Widam, freeze ya? Kendala sinyal ya? Halo? Sepertinya ada kendala sinyal. Bung Idam masih di dalam ruang Zoom, tapi nggak ada suaranya. Kita tunggu 1 menit mungkin. Saya coba kontaknya. Oh, keluar ya. Ntar lagi sepertinya akan masuk lagi. Kita tunggu saja untuk kepada Bung Idam untuk menyelesaikan paparannya. Sebentar saya hubungi beliau untuk masuk kembali. Oh, ini udah masuk kembali. Silakan Bung Idam dilanjut. Gangguan sinyal ya. Iya, up and down nih, lagi hujan nih. Iya, nggak apa-apa. Tadi di mana ya? Sampai Kruger effect tadi ya, kalau nggak salah. Oke, Kruger effect-nya di mana tuh ya? Oke ya, ini disebut sebagai Dunning-Kruger effect ya, atau ilusi superioritas. Orang-orang yang ilusi superioritasnya tinggi umumnya adalah orang-orang yang tidak ingat untuk berkaca diri. Ya sampai di mana sih kemampuan saya, dan tidak freeze lagi. Kepental lagi kayaknya. Halo Bung Idam, mungkin matikan kamera aja Bung Idam.
Ya. Oke, sambil menunggu Bung Idam, tadi ada satu poin menarik ya. Saya minta tanggapan saja dari Pak Ubed atau Bu Reni sebelum saya berikan kesempatan kepada audiens baik di ruang Zoom maupun di YouTube. Ada satu poin menarik tadi, ada semacam budaya masyarakat atau kondisi psikologis masyarakat Indonesia termasuk akademisi di lingkungan perguruan tinggi yang sepertinya enggan untuk mengkritik atasan karena kecenderungan untuk mempertahankan harmoni. Saya kira itu poin menarik. Oh iya, Bung Idam sudah kembali. Silakan Bung Idam. Mungkin dimatikan aja ininya video kameranya supaya lebih stabil. Biasanya begitu. Tapi bisa. Saya coba lagi ya. Tanpa kamera biar lebih stabil mungkin. Baru nyampe sini ya. Ini tinggal dikit lagi sih sebenarnya. 3 menit lagi ya, Bung. Oke. Nah, ya saya teruskan lagi ya. Jadi ini kalau lewat dari Dunning-Kruger effect ini, ya kalau seandainya orang-orang yang ditawarkan usaha atau profesor ditawarkan profesor tidak tetap berkaca diri, mungkin akan banyak fenomena penolakan gitu ya. Kayaknya saya belum layak. Tapi di sini kan enggak ya. Justru orientasinya ya orang lain itu harus tahu kemampuan saya. Orang lain itu harus tahu pencapaian diri saya. Dan orang lain itu justru harus berempati dengan saya gitu ya. Karena orang lain itu harus kenal saya bahwa saya hebat. Orientasinya sepertinya dibentuk seperti itu untuk orang-orang yang punya ilusi superioritas ini ya. Nah, kalau digabung dengan yang tadi yang sebelumnya saya sampaikan, di mana incompetent people itu merasa lebih superior dan mereka merasa memiliki jabatan yang lebih tinggi, akhirnya mereka punya status yang lebih tinggi, orientasi menghambanya tinggi, tapi juga orientasi diktatornya juga tinggi, dan yang berbeda dianggap ancaman, lalu yang berbeda itu dia didorong untuk menjaga harmoni, gimana jadinya gitu. Ya norma-norma atau nilai-nilai sosial di dunia akademis bisa sewenang-wenang diacak oleh penguasa dengan sedikit yang mengkritik. Ada yang mengkritik gitu, tapi sedikit. Tapi ketika kritik itu dianggap sebagai suatu ancaman yang besar, ini akan dihajar habis-habisan. Lagi, freeze lagi. Idam nih. Seperti apa sih? Bung Idam, ditutup aja kameranya biar lebih stabil. Sekedar panjangan tangannya dikti. Ya kalau menurut saya idealnya mitra. Kamera mati ini gimana ya? Stop video. Bentar. Lebih stabil biasanya. Oke, stop video ya. Nah, sip. Oke. Baik, ya idealnya perguruan tinggi itu adalah mitra ya, mitranya dikti gitu. Tapi prakteknya universitas itu ya tidak ubahnya seperti ya subunit kerjanya dikti gitu, subunit kerjanya pemerintah. Ya coba aja program perguruan tinggi siapa yang bangun? Ya misal pemerintah ada program nih yang sekarang nih Kampus Merdeka. Penjelasannya dari A sampai Z gitu ya. Tapi kan ini pemerintah yang bangun programnya ya. Kan idealnya ini ya sekedar saran aja. Ya. Tapi bagaimana kampus menjalankan programnya ya terserah kampus gitu. Karena kampus ini kan bukan punyanya menteri. Kampus ini bukan punyanya dikti, kampus ini bukan punyanya presiden. Kalau ya misalnya presiden atau menteri punya program, ya jangan paksakan ke semua kampus. Kalau mau seperti itu, ya buat aja kampus sendiri. Yang aneh lagi, kalau kampus itu mitra, lalu kenapa aktivitas dosen, ya pengajaran, pengabdian, dan penelitian ini mesti dilaporkan ke pemerintah? Ini yang menarik nih. Apa sih urusannya dosen dengan pemerintah?
Kan setahu saya juga dosen perjanjian kerjanya ya antara dengan universitas gitu. Dan ini saya lihat hanya terjadi di Indonesia gitu, di mana dosen harus melapor ke pemerintah. Anehnya ya, tidak ada yang begitu vokal mempertanyakan keanehan ini. Jadi kalau praktek atau sistem ini tidak dirubah, ya ini saya bilang seperti apa penjelasan Pak Robertus Robert ya gitu. Kampus tidak ada ubahnya dengan kantor kecamatan atau kantor kelurahan yang hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kampus BLU atau kampus BH? Yang saya lihat, iya pengelolaannya itu pengelolaan keuangannya itu independen, tetapi tidak untuk hal-hal berkenaan dengan kepangkatan atau aktivitas ilmiah dosen. Yang pada akhirnya sulit berharap ada perubahan di kampus BLU sekalipun gitu. Lah, mereka aja masih ngikutin apa kata pemerintah kan gitu. Programnya juga harus ngikutin apa kata pemerintah, dan direktornya aja porsi terbesarnya kan suaranya dari pemerintah dipilih. Oke, terakhir saya menutup ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Dan saya ingin balik lagi bertanya, jadi apakah Anda merasa ada masalah dengan sistem perguruan tinggi kita? Saya yakin banyak yang berkata iya. Namun, adakah kampus yang berani gitu ya? Dalam level kampus gitu, adakah mereka yang berani ya, untuk tampil berbeda? Gitu, untuk mengembangkan programnya sendiri gitu, yang sangat berbeda dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah atau dikti. Paling sederhana aja deh, di banyak studi menunjukkan bahwa multitasking ini justru merusak performa ya. Jadi kalau dosen ditugaskan banyak hal, disuruh ini itu gitu, jangan harap hasilnya maksimal. Nah, karena hal ini mungkin nggak kampus melakukan model kerja. Jadi ada kampus yang milih, oke, kampus mau membangun, ada dosen yang 75% itu konsentrasi di penelitian, 75% ada konsentrasi di pengajaran, 75% konsentrasi di katakan community empowerment. Ada nggak yang berani gitu? Nah, jika tidak ada, kenapa yang nggak berani gitu? Padahal ini lebih ideal karena bisa meningkatkan performa gitu. Dan ini lebih ideal dari dalam segi outcome. Yang terakhir, jika tidak ada perubahan sistem atau perubahan secara kolektif, dan nggak ada satupun kampus yang ingin melakukan hal yang berbeda, maka apa mungkin praktek-praktek yang kita anggap bermasalah itu bisa hilang? Nah, jawabannya ada di Anda, ada di dan mari kita merefleksikannya masing-masing. Kira-kira itu yang bisa saya share, Mas Bugis. Terima kasih. Mohon maaf nih kan internetnya up and down ya. Oke, terima kasih Bung Idam. Paparan yang menarik ya dari aspek psikologi sosial dan juga dari refleksi mengenai hubungan antara kampus dan dikti yang dianggap apakah mitra atau atasan dan bawahan gitu yang membuat otonomi kampus menjadi problematik gitu. Kampus meskipun BLU tidak benar-benar otonom karena segala macam kepangkatan segala macam dan lain-lain masih harus dilaporkan ke pemerintah gitu. Jadi nggak punya otonomi. Mungkin nggak hanya soal itu tapi juga terkait dengan pemilihan rektor juga masih ada kewenangan 35% dari menteri untuk dalam menentukan pimpinan kampus di PTNBH juga termasuk di UI yang saya kira itu menjadi persoalan di berbagai tempat.